Film The Course. Film ini disutradarai oleh Kim Yong-wan. Menceritakan wartawan Jin Hee yang menjadi mediator antara dukun santet dan perusahaan farmasi. Sang dukun menuntut permintaan maaf atas kematian semua korban percobaan obat yang membunuh 100 orang termasuk anak dukun yang berasal dari Indonesia. Pada awal film memperlihatkan pria yang diteror oleh mayat hidup dan tewas mengenaskan karena racun yang menyebar dengan cepat. Polisi yang melanjutkan penyelidikan dibuat pusing karena tersangka pembunuhan telah mati 3 bulan yang lalu, atau bisa dikatakan bahwa tersangka adalah mayat hidup. Scene berganti ke reporter Jin Hee yang sedang melakukan wawancara di sebuah radio. Kemudian ada penelpon misterius yang merupakan pelaku pembunuhan sebelumnya mengajak Min Jae untuk bertemu dan disiarkan secara terbuka. Kemudian Jin Hee bertemu dengan anak magang di kantornya yang bernama Jessie. Di kantornya Jin Hee juga bertemu dengan suaminya yang seorang polisi yang akan bersiap untuk mengamankan mediasi yang akan berlangsung esok hari. Scene berganti ke Jin Hee yang sedang duduk di kafe dan mengenang masa lalu bersama gadis bernama Sojin yang memiliki keahlian gaib juga. 방법사? 그놈은 악귀예요. 이건 영적인 싸움이에요. 그 사람 사진, 한자 이름, 그리고 그 사람 물건만 있으면 Skene berganti ke hari wawancara studio, telah disiapkan polisi berjaga secara tersembunyi. TN Park dalam wawancara ini mengakui bahwa pembunuhan 2 hari yang lalu dilakukan olehnya. Dia juga mengancam untuk melakukan 3 pembunuhan lagi, yaitu kepada Kim Mi-sup, Lee Sung-min dan Seo Byun Sung-il. TN Park mengatakan yang dapat mencegah pembunuhan itu adalah jika Sung-il mau meminta maaf secara tulus. Saat wawancara selesai, TN Park melakukan menyandera Jin Hee. Jin Hee melihat sebuah mantra di pergelangan tangan kemudian bertanya kepada TN Park kenapa memilihnya. Tak lama TN Park berubah menjadi tanah. Skene berganti ke sebuah rapat perusahaan Seung Hee Farmasi yang 3 orang teratasnya akan dibunuh. Mendengar ancaman tersebut Min Sup sangat gelisah. Karena dia yang menjadi target pertama, namun anak CEO tidak mau ambil pusing atas masalah yang terjadi dan lebih mementingkan perusahaan. Skene berganti ke Jin Hee yang sedang menganalisis mayat-mayat hidup dari info yang diberikan Jeng Hun. Dan mendapat kesimpulan bahwa kejadian tersebut sama dengan ilmu hitam yang berasal dari Indonesia, yaitu dukun santet. 인도네시아에서는 이런 흑마술을 쓰는 주술사 둑군이 존재를 해요. 얼마 전에는 인도네시아에서 한 정치인이 상대 후보 저주를 하려고 선거 때 이 둑군 산댓을 섭외해서 아주 그냥 화제가 됐죠. 그러면 내일 다른 제차이를 이용해서 살인을 할 수도 있겠어요. Di sisi lain, Pil Sung mendapatkan informasi tentang siapa pemasok tunawisma yang menjadi korban percobaan obat. 이 우두머리 놈이 얼마 전에 이 불법 도박장 운영으로 잡혀서 지금 감옥에 있다네. 그럼 내일 김 대표님은 그 노숙자 브로커 만나보시고 연락 주세요. Jin Hee kembali ke kantor dan bertemu dengan Jessie yang mempunyai gelagat aneh. Jessica sedang mempersiapkan peralatan besok. 참, 어젠 잘했어. 네, 우찬이가 그러더라. 제시가 박용우 씨 끝까지 쫓아가서 촬영한 거라고. Scene berganti ke penjara di mana Pil Sung sedang mencari informasi tentang tunawisma yang menjadi bahan percobaan. Suasana di dalam kantor Songul Farmasi semakin tegang. 너무 걱정하지 마십시오. 네, 고맙습니다. 전무님도 보셨잖아요. 그 괴물. 겉으로 보면 보통 사람이랑 똑같이 생겼는데 경찰이 무슨 수로 막아요? 괜찮아. 특공대도 와 있잖아. 그렇죠. Pil Sung masih mencari informasi berapa banyak korban dari uji coba obat. Tak lama sang penyalur tunawisma memberikan informasi bahwa ada 10 grup berisikan 10 orang tiap grup. 100명? Di tempat yang lain sudah ada 100 mayat yang bersiap menerobos barikade di gedung Songil Farmasi. Semua senjata api yang ditembakkan tidak mempan ke mayat hidup tersebut. Karena semakin Sunjo menginstruksikan agar segera diparkir bawah tanah untuk segera pindah ke kantor polisi. 비상 엘리베이터 있습니다. 예, 지금 엘리베이터 풉니다. 최대한 빨리 이동하셔야 합니다. 성준아! 태우러 간다.
Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Mayat tersebut membegal taksi yang berada di pinggir jalan untuk mengejar Kim Min Sup. Aksi kejar-kejaran bak Fast and Furious terjadi beberapa kali. Mobil dapat diraih oleh mayat hidup tersebut, namun Kapten Sung Joon dan tim berhasil mendelai beberapa menit ajal dari Kim Min Sup yang akhirnya terikat oleh para mayat. Skene berganti ke rumah sakit di mana Kapten Sung Joon dan anak buahnya mengalami luka yang cukup serius. Racun sudah menyebar di tubuh mereka. 그렇습니다. Skene berganti ke Sumahjari CEO Sunggil Farmasi Sung Il dan Lee Sung Min yang sedang berdebat tentang tuntutan dukun yang ingin permintaan maaf secara ikhlas dari mulut Sung Il. Namun Sung Il menolak untuk melakukan permintaan maaf. 죽은 시체들한테 사과하라고? 아니 사과하실 마음이 있긴 한 겁니까? 야, 내 개인적인 일이었으면 얼마든지 사과했어. 근데 나 한 기업의 총수야. 이건 회사 일이라고 상인아. 형님! Skene berganti di kantor Jinhee, di mana mereka sudah menemukan orang pembuat mayat hidup ini. Orang tersebut adalah dukun dari Indonesia yang balas dendam karena putrinya menjadi korban uji coba obat. 승일제약은 임상 실험에 참가할 노숙자 100명을 모집을 했어. 나중에 탈이 나도 별 문제가 없어야 하니까. 그런데 그 조건에 맞는 노숙자가 부족하니까 불법 체류자까지 섞은 거지. 아, 그래서 그 중에 인도네시아 출신도 있었던 거네요. 그렇지. 카메라 준비하세요. 인터뷰하게. 지금 법적으로 문제가 없을 거라고 Tak lama Lee Sang-min datang Munjeri untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara personal ke Jinhee, karena suaminya menjadi korban dalam saat melindungi Lee Sang-min dan Kim Sup. 법적으로 문제가 없을 거라고 생각했고 문제가 안 되는 게 아니라 문제를 못 일으킬 거라고 생각한 거겠죠. 가난해서 약자니까. 그랬던 것 같습니다. 그 범인이 죽이려는 사람들은 그 임상 시험을 최종 승인하고 도장을 찍은 사람들이니까요. 이 임상 시험에 참여한 사람들 중 인도네시아 출신도 있나요? 제가 구체적인 내용은 잘 모르고 있습니다. 사과드렸지만은 저는 저의 방식으로 책임지겠습니다. 변승일 회장은요? 사과할 계획이 있으십니까? 우리 변 회장님이요? 그 양반. Jinhee teringat jika dukun tersebut membutuhkan tanah kuburan untuk membangkitkan mayat tersebut, dan ada informasi di mana lokasi semua mayat berada di gedung Sunggil Farmasi yang lama. 시체가 죽은 곳에 흙과 자신의 피가 섞인 흙 인형을 만드는 거죠. 시체가 죽은 곳에 흙, 시체가 죽은 곳, 시체가 죽은 곳. 탁 교수가 제 차이를 만드는 방법이 그들이 죽은 장소의 흙과 주술사의 피를 섞어서 인형을 만드는 거라고 했었죠. 예, 그랬어요. 임상 시험자들이 죽은 곳이 그 연구소잖아요. 그 연구소는 옛날 승일제약 건물에 임시로 만들었다고 했는데. Jinhee dan detektif Yu segera menuju gedung Sunggil yang lama, dan Pilsung segera ke kantor imigrasi. Saat di gedung lama, Jinhee dan detektif Yu langsung diserang oleh satu mayat, namun detektif Yu berhasil menembak pergelangan tangan. Kemudian datanglah puluhan mayat yang mengajak detektif Yu dan Jinhee. Salah satu dari mereka berhasil melumpuhkan detektif Yu mencekik Jinhee, namun akhirnya So Jin yang merupakan karakter yang ditulis Jinhee dalam bukunya datang menyelamatkan mereka berdua. So Jin yang memiliki ilmu hitam juga kemudian membuat perlindungan untuk menghindari puluhan mayat yang masih mengejarnya. Detektif Yu tertinggal sehingga pergulatan pun tidak terhindarkan. So Jin yang dibantu Jinhee dan Yu berhasil mengatasi mayat dua hidup tersebut.
Jin-hye mendapat kabar kalau Lee Sang-min sudah mati bunuh diri. Sementara itu Sangil Farmasi mengabarkan kalau Sung-il mau melakukan wawancara eksklusif. Jin-hye dan timnya melakukan wawancara terhadap Sung-il sedangkan So-jin tetap di lokasi gudang lama untuk mencari keberadaan dukun. So-jin dan tim menemukan dukun tersebut, namun masih kesusahan karena ilmu hitam dari dukun tersebut sangat kuat. Di sisi lain Jin-hye menyadari bahwa Jesse sebenarnya adalah mayat hidup namun telat Jesse mengejar Sung-il dan menghabisi semua penjaga yang menghalangi. 장비 챙겨. 빨리. 알겠어요. Di sisi lain So-jin berusaha menghentikan dukun tersebut dengan kesusahan dukun tersebut berhasil dihentikan dan So-jin menyadari motif dari dukun tersebut. Dengan berhentinya ilmu hitam dari si dukun mayat Jesse gagal membunuh Sung-il. Namun, anaknya Min-young sendirilah yang lama mengincar jabatan CEO, membunuh ayahnya dengan obat yang dicampur. Dengan jari tangan Jesse membuat Sung-il terinfeksi. Kelicikan Min-young terekam oleh mic yang berada di pakaian ayahnya namun bukti tersebut kurang terbukti, dan Min-young berhasil bebas. Pada saat ending Jin dan So-jin mengancam Min-young dengan diadili hukum atau ilmu santet. 승일제약 차기 회장 변명. 증거 불충분으로 결국 무죄. 라고 기사가 났네요. 그래서 뭐? 내 착히나 내나. 피해자들에게 진심으로 사과하고 법의 심판을 받을 순 없는 건가? 싫다면? 네가 뭘 어쩔 건데? 물건, 사진, 그리고 한자 이름. 우리도 이걸 하고 싶진 않거든.